Ya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk matematika peminatan kelas 11 dengan KD pengetahuan KD 3.2 membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta KD keterampilan KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi kita mula-mula akan membuktikan dulu mencari rumus sin alfa tambah beta. Nah, jadi ada sebuah segitiga sembarang, segitiga ABC, dengan sisi A berada di depan sudut A, dan sisi B berada di depan sudut B. Nah, saya menarik sebuah garis tinggi dari C ke D, dan sudut C ini saya bagi menjadi dua, itu sudut alfa dan sudut beta. Ya, nah, jadi saya kita tinjau dulu dari segitiga BCD. Segitiga BCD, maka CD kita dapatkan adalah A cos beta. Karena dia berada di samping sudut beta. Jadi dia menjadi A cos beta. Sudah itu BD itu adalah A sin beta. Karena BD berada di depan sudut beta. Nah, sudah itu kita tinjau segitiga ACD. Segitiga ACD. Berarti CD-nya itu adalah B cos alfa. Nah, B cos alfa. Nah, sudah itu AD-nya adalah B sin alfa. Nah, kalau kita melihat gambar ini, maka kita lihat bahwa luas segitiga ABC itu adalah luas ADC ditambah luas BCD. Jadi luas ADC ditambah luas BCD. Nah, kalau luas ABC kan itu seperdua AB sin C. Lantas ADC itu adalah seperdua alas kali tinggi. Alas kali tinggi, ya. Jadi alas kali tinggi. Alasnya AD, tingginya CD. Untuk BCD, alasnya BD, tingginya CD. Nah, kita lanjutkan, kita faktorkan dulu yang seruas kanan ini, keluarkan dulu seperduanya, dan C-nya ini kita tahu adalah alfa tambah beta. Jadi C kita ubah menjadi alfa tambah beta, ini sama-sama seperdua, kita bisa abaikan. Berarti tinggal AB sin alfa tambah beta, di mana AD ini kita adalah B sin alfa, dan CD kita menggunakan A cos beta. Nah, BD adalah A sin beta, dan CD yang kita gunakan itu B cos alfa. Ruas kiri dan kanan sama-sama mengandung unsur A dan B. Berarti A kali B sin alfa tambah beta, ruas kanan kita faktorkan A kali B menjadi sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Sama-sama A kali B, berarti bisa kita abaikan. Berarti kita dapatkan sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Itu adalah rumus pertama. Nah, kalau ada sin alfa tambah beta berarti ada sin alfa kurang beta. Sin alfa kurang beta. Min alfa kurang beta sama saja dengan tambah alfa tambah min beta. Nah, jadi sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos min beta ditambah sin min beta cos alfa. Kita gunakan tadi rumus sin alfa tambah beta, ya. Nah, berarti kita dapatkan rumus kedua. Sin alfa kurang beta itu adalah sin alfa cos beta. Cos min beta ini kuadran keempat. Kuadran keempat cos positif. Sin min beta kuadran keempat sin negatif. Berarti sin alfa kurang beta itu adalah sin alfa kali cos beta dikurangi sin beta kali cos alfa. Kita dapatkan rumus kedua. Sudah itu, kalau ada rumus sin alfa tambah beta, sin alfa kurang beta berarti ada cos alfa tambah beta. Cos alfa di sudut berelasi kita tahu bahwa cos alfa itu adalah sin 90 kurang alfa. Jadi kalau cos alfa tambah beta itu adalah sin 90 kurang alfa tambah beta. Saya
ubah tanda kurunnya menjadi sin 90 kurang alfa, saya kurangi beta. Nah, jadi gunakan rumus kedua, karena ini adalah sin alfa kurang beta, berarti ini saya gunakan rumus kedua. Sehingga saya dapatkan cos alfa tambah beta adalah sin 90 kurang alfa kali cos beta dikurangi sin beta dikali cos 90 kurang alfa. Sesuai dengan sudut berrelasi yang kita sudah pelajari, maka cos alfa tambah beta itu adalah cos alfa, karena sin 90 kurang alfa, fungsinya berubah menjadi cos alfa. Nah, kali cos beta. Cos beta ya, sin beta tetap. Cos 90 kurang alfa itu adalah sin alfa. Kita dapatkan rumus ketiga. Dengan cara yang sama, maka cos alfa kurang beta kita akan dapatkan, yaitu adalah cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Ini adalah rumus keempat. Sin sudah ada, cos ada, berarti ada juga tangens. Tangens alfa tambah beta. Di identitas trigonometri, kita sudah tahu bahwa tangens A itu adalah sin A per cos A. Sehingga tangens itu adalah sin per cos. Tangens alfa tambah beta, sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta. Sudah ada rumusnya sin alfa tambah beta, ada juga rumusnya cos alfa tambah beta. Jadi tangens alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa dibagi cos alfa cos beta kurang sin beta kali sin alfa. Jadi kita bagi pembilan dan penyebutnya, kita bagi dengan cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta. Dan kita dapatkan kalau ini sin alfa cos beta saya bagi dengan cos alfa cos betanya habis, tinggal sin alfa bagi cos alfa. Sin beta cos alfa saya bagi cos alfa cos alfa habis, tinggal sin beta bagi cos beta. Cos alfa cos beta bagi cos alfa cos beta 1. Sin beta sin alfa bagi cos alfa cos beta itu sin alfa cos sin beta bagi cos alfa cos beta. Jadi tetap tidak berubah. Nah, kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tangens. Jadi tangens alfa tambah beta itu adalah tangens alfa tambah tangens beta dibagi 1 kurang tangens alfa tangens beta. Ini adalah rumus kelima. Dengan cara yang sama, maka kita bisa dapatkan tangens alfa kurang beta. Itu adalah tangens alfa kurang tangens beta dibagi 1 tambah tangens alfa tangens beta. Rumus ke-6. Oke. Selanjutnya kita melihat contoh yang ada. Hitunglah nilai dari sin 75. Sin 75 itu adalah 45 tambah 30. Nah, tadi kita sudah mendapatkan rumus sin alfa tambah beta. Itu adalah sin alfa cos beta, sin beta cos alfa, tambah sin beta cos alfa. Di mana alfanya itu 45 derajat, betanya 30 derajat. Ya. Jadi sin 75 itu sin 45 cos 30 ditambah sin 30 cos 45. Ini adalah sudut istimewa. Jadi kita uraikan ke dalam sudut istimewa. Nah, jadi coba diingat kembali, dipahami mengenai sudut istimewa supaya kita bisa menggunakannya di dalam rumus sin alfa tambah beta. Jadi sin 45 itu 1/2 akar 2, cos 30 1/2 akar 3, sin 30 1/2, cos 45 1/2 akar 2. Jadi sin 75 kita dapatkan 1/4 akar 2 dikali akar 3 tambah 1. Ya. 1/4 akar 2, kenapa? Karena 1/2 kali 1/2, 1/4 akar 2. Di belakang juga 1/4 akar 2, jadi kita faktorkan. Kita keluarkan 1/4 akar 2, yang di depan tinggal akar 3, di sini tinggal kali 1. Oke? Selanjutnya contoh kedua. Kita akan menghitung nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu cos 45 kurang 30. Bisa juga cos 60 kurang 45. Jadi hasilnya akan sama, terserah yang mana. Yang penting kita menggunakan sudut istimewa. Ya,
kita menggunakan sudut istimewa. Tadi kita juga sudah dapatkan rumus cos kurang, yaitu cos alfa kurang beta, itu adalah cos alfa cos beta ditambah sin beta sin alfa. Berarti cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Ini alfanya, ini betanya. Jadi cos 15 itu cos 45 itu 1/2 akar 2, cos 30 1/2 akar 3. Sin 45 1/2 akar 2, sin 30 itu 1/2. Jadi kita dapatkan cos 15 derajat itu 1/4 akar 2 dikalikan akar 3 tambah 1. Sama tadi ya. Sama-sama mengandung 1/2 akar 2, maka kita bisa faktorkan. Oke. Contoh ketiga. Bila sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 5/13, hitunglah tangen A kurang B. Jadi saya uraikan satu persatu dulu. Saya masuk ke segitiga, saya menghitung dulu sin A. Jadi sin A 3/5, 3/5. Dengan menggunakan Pitagoras, kita dapatkan 4. Sudah itu, dengan bantuan segitiga siku-siku, kita menguraikan juga cos B. Nah, sampingnya 5, miringnya 13. Gunakan Pitagoras, dapat 12. Tangen A kurang B. Tangen A kurang B. Ya, itu kita sudah dapat tadi rumusnya. Tangen A kurang tangen B dibagi 1 tambah tangen alfa tangen beta. Oke, di mana tangen A itu 3/4 depan per samping, tangen B 12/5 depan per samping, bagi 1 tambah tangen A itu 3/4, tangen B 12/5. Samakan penyebut, penyebutnya 20, berarti kalau di atas dan di bawah saya bisa coret 20, ya. Jadi dia tinggal 33 min 33/56. Ya, kan samakan penyebutnya, berarti 1 ini 20/20. Ya. Selanjutnya, nomor 4. Diketahui segitiga ABC dengan sin A 15/17, cos B 4/5. Kita akan cari tangen C. Nah, dengan bantuan segitiga siku-siku, kita lihat A. 15/17, depan per miring. Depan 15, miring 17. Menggunakan Pitagoras, dapat 8. Segitiga siku-siku untuk cos B. B, samping 4, miring 5. Gunakan Pitagoras, kita dapat 3. Ya. Nah, sudah itu. Segitiga ABC, artinya sudut-sudutnya A tambah B tambah C itu 180 derajat. Nah, berarti yang kita mau tahu itu tangen C. Kita pindahkan A dengan B, maka C itu adalah 180 derajat kurang A tambah B. Ini berada di kuadran kedua. Maka tangen C sama dengan tangen 180 kurang A tambah B. Kuadran kedua, tangen minus. Berarti tangen C sama dengan min tangen A tambah B. Oke? Nah, selanjutnya, berarti tangen C, tangen A tambah B itu adalah tangen A tambah tangen B dibagi 1 kurang tangen A dikali tangen B. Nah, di mana kita bisa kita masukkan nilainya. Tangen A 15/8, tangen B 3/4. Kita samakan penyebut, jadi tangen C itu adalah 60 tambah 24, penyebut 32, di bawah 32 juga berarti kita bisa bagi 32 bagi 32, 1 bisa kita abaikan. Ini 1 kali 32, 15 kali 3, 45. Berarti tangen C kita dapatkan 84/13. Oke. Selanjutnya, contoh kelima. Hitunglah nilai dari sin 75 cos 15 dikurangi cos 75 sin 15. Sin 75 cos 15 kurang cos 75 kali sin 15. Tadi kita sudah mendapatkan rumus sin alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta kurang cos beta kurang sin beta cos alfa.
Jadi kita bisa ya pakai rumus sin alfa kurang beta. Jadi sin 75 cos 15 kurang cos 75 sin 15 itu adalah sin 75 kurang 15. 75 kurang 15 60. Sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Ya. Oke. Jadi sampai di sini mungkin untuk video pembelajaran berikutnya saya akan lanjutkan dengan rumus yang berikutnya. Ya, kalau mungkin ada yang mau bertanya, silakan menghubungi saya lewat WA. Dan saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengetahui mengenai rumus-rumus trigonometri. Terima kasih.